Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, peserta mata kuliah Perspektif Sosial dan Psikologis dalam Pengajaran Bahasa Asing. Untuk minggu ini, kita akan membahas bilingualisme, ya, salah satu topik yang Bapak Ibu sepakati ya untuk dibahas pada semester ini. Baik, saya akan memulai ya untuk bahasan kali ini. Dan di sini tentu saja ya kita akan melihat secara sangat umum ya dan masih sangat terbuka ya kemungkinan atau ya kemungkinan ya untuk kerjasama atau pengembangan seperti itu. Baik, saya coba mulai untuk bahannya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya membuat satu presentasi ya, kita coba lihat bersama. Baik, sebentar. Nah, jadi di sini saya beri judul Selayang Pandang ya Bapak Ibu ya, seperti juga yang lalu. Jadi di sini ada dua tujuan paling tidak ya untuk bahasan kali ini. Satu kajian ya, satu topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu dan banyak dibahas di banyak bidang ya, misalnya seperti sosiolinguistik begitu ya, tapi di sini kita akan melihatnya lebih kepada psiko dan neurolinguistik. Kemudian tujuan yang kedua adalah presentasi ini akan membahas persinggungan antara psikolinguistik dan neurolinguistik dengan pengajaran bahasa. Baik, kita mulai. Jadi, namanya kita punya dalam skop ini ya Bapak Ibu ya, dalam skop psikolinguistik dan neurolinguistik, ini suatu bidang atau kajian yang sangat menarik ya. Kalau Bapak Ibu coba cari artikel di jurnal internasional ini sangat banyak ya, dilihat dari berbagai perspektif. Tapi kalau kita coba ringkas begitu ya, dalam psikolinguistik dan neurolinguistik ya, semuanya ya kita melihat ada peserta penelitian. Ya, ada peserta penelitian yaitu penutur 2 atau lebih bahasa, baik anak-anak atau orang dewasa, begitu ya, yang mengalami gangguan bahasa ataupun tidak. Ya, termasuk di sini gangguan syaraf atau neurologis ya, seperti Parkinson's disease atau afasia. Ya, jadi peserta penelitiannya seperti ini. Lalu kebanyakan publikasi atau penelitian yang sudah terbit ya, metodenya Bapak Ibu ya, mereka menggunakan metode yang bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada yang menggunakan teknik offline atau metode offline atau behavioral ya. Jadi di sini tidak banyak
ada campur tangan komputer ya, atau pemindai otak ya, alat-alat seperti itu. Ya, jadi hanya misalnya diminta untuk membaca, diminta untuk bercerita, begitu ya, teknik offline. Tapi juga banyak sekali yang menggunakan online. Ya, misalnya dalam hal ini brain imaging yang sudah kita bahas di minggu pertama, atau ada ERP, ya, event related potential, ya, di mana respon kelistrikan dari otak ya ketika mengerjakan tugas bahasa itu dicatat oleh komputer gitu ya, yang lalu dicari rata-ratanya ya, itu ERP, event related potential, dan tentu saja tugas real time ya. Jadi ketika mereka berada di mesin fMRI, peserta penelitian ini diminta apa gitu ya, diminta menyebutkan dalam hati ya nama benda di bahasa A dan di bahasa B misalnya. Jadi real time tugas ketika berada misalnya di mesin fMRI ya, seperti itu. Ya, jadi secara sangat singkat ya kita ringkas ya, seperti ini Bapak Ibu ya, bilingualisme di psikolinguistik dan neurolinguistik. Nah, bagaimana dengan topik-topik yang dibahas? Ya, topik-topik yang dibahas macam-macam ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk poin pertama, jaringan bahasa dan jaringan kontrol di otak. Begitu. Jadi ini secara otaknya gitu ya, secara di otak, secara bagian otak, area otak, jaringan otak gitu ya. Yang mana nih ketika memproses bahasa pertama ya, jaringannya seperti apa, ketika memproses bahasa kedua bagaimana dibandingkan ya kadang-kadang, lalu juga ketika diminta untuk mengontrol ya, pakai bahasa A jangan bahasa B, pakai bahasa 1 jangan bahasa 2, seperti itu ya. Ini secara bagian otaknya ya, di otak bagaimana. Lalu topik yang lain adalah misalnya terkait mekanisme kontrol. Ya, jadi mekanisme kontrol apa sih yang terjadi ketika seseorang yang bilingual itu bisa sukses ya dalam performa sehari-hari, bisa sukses menggunakan berbicara bahasa 1 dan tidak bahasa 2 gitu ya, untuk konteks yang sesuai, untuk lawan bicara yang sesuai. Apa itu yang terjadi? Nah, berkaitan dengan mekanisme kontrol, kita juga tahu dari literatur ada istilah-istilah seperti switching cost atau mixing cost ya. Ini semacam apa yang terjadi pada otak kita. Ya, apakah ada kesulitan atau kendala atau justru akan menjadi lebih mudah begitu ya. Hal-hal seperti ini banyak dibahas di literatur. Lalu topik selanjutnya adalah hubungan antara tingkat kemahiran dan topik-topik psikologis atau kognitif seperti kontrol. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak di sini banyak ya, dan barangkali memang lebih baik ya peserta penelitian itu di screening lagi berdasarkan tingkat kemahiran ya. Jadi ketika kita mengatakan bilingual, sebetulnya itu adalah satu pembagian yang masih sangat sangat besar gitu ya, sangat kasar. Jadi coba dilihat tingkat kemahirannya seperti apa, lalu jaringan bahasanya kemudian seperti apa ya, dan juga dihubungkan ya dengan topik-topik psikologis atau kognitif seperti kontrol. Nah, tentu saja topik-topik ini ya bisa lagi dibagi ya Bapak Ibu ya,
kita melihat gitu pesertanya atau bahasanya atau mekanisme kontrol ini kapan sih kita teliti gitu ya, kapan sih diteliti oleh penelitian sebelumnya, ketika masih dalam proses menjadi bilingual gitu ya. Jadi misalnya tingkat kemahirannya itu ditentukan sebagai intermediate gitu ya, atau mungkin imigran yang baru sekian bulan berada di negara kedua gitu ya, negara di mana dia ingin tinggal ya, dan setelah pergi dari negara sendiri yang perang atau bagaimana gitu ya, tapi belum menjadi proficient ya, proses menjadi bilingual. Dan bisa juga dilihat ketika sudah established gitu ya, sudah baik, sudah bisa berkomunikasi dengan lingkungan menggunakan bahasa kedua. Nah, ini topik-topik ini juga yang keempat ini juga banyak dibahas. Nah, untuk penelitiannya tentu saja bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, bisa nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya di daftar bacaan ya yang saya berikan Bapak Ibu ya, artikel-artikel yang saya kirimkan, ada satu yang berbicara mengenai bahasa atau pemrosesan bilingual ya pada penutur dengan Parkinson's disease ya, yang jadi ini apa namanya, ada sisi neurolinguistik ya, ada juga sisi psikolinguistiknya tentu saja. Nah, ini artikel itu sebagai satu contoh ya Bapak Ibu ya, bahwa hasil-hasil dari penelitian dengan penutur bergangguan bahasa itu berkontribusi kepada pengembangan teori pemrosesan normal. Gitu. Jadi misalnya di artikel itu kita melihat bahwa ada temuan gitu ya, temuan terkait switching dan mixing cost ya pada penutur ini ya, penutur yang diteliti. Nah, jadi ini diamati pada seorang penutur bergangguan bahasa, tapi kesimpulannya kemudian dihubungkan dengan bahasan ya atau kajian terkait pengembangan teori pemrosesan pada penutur bilingual yang normal. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang saya rasa perlu kita garis bawahi ya, bahwa penelitian bilingualisme itu tidak hanya pada orang yang sehat gitu ya, pada orang muda tanpa gangguan bahasa, tapi juga pada orang yang kemungkinan sudah lansia ya dan mengalami masalah syaraf seperti Parkinson's disease ya. Tapi bidang ini bukan bidang yang terisolasi gitu ya. Ini sangat bisa kemudian untuk digunakan sebagai support ya untuk pengembangan teori pemrosesan normal. Dan tentu saja hal yang sebaliknya juga terjadi gitu, bahwa bahasan di Parkinson's disease, di afasia, bilingual gitu ya, itu juga menggunakan teori-teori dari pemrosesan yang normal. Nah, jadi ada timbal balik yang sangat menarik kalau kita baca di literatur Bapak Ibu, psikolinguistik dan neurolinguistik ya, terkait bilingualisme. Nah, di slide ini saya memberikan contoh saja ya terkait hipotesis apa yang sudah ditawarkan ya di literatur
literatur bilingualisme ya untuk salah satu topik yaitu kontrol ya ketika penutur bilingual ya 2 atau lebih bahasa itu dapat berbahasa secara sesuai gitu ya. Jadi ketika lawan bicaranya itu tidak memahami bahasa Inggris, nah dia tidak menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dia menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Nah, salah satu yang kemudian ditawarkan di literatur adalah hipotesis yang disebut dual mechanism hypothesis ya bahwa ada 2 tipe kontrol ya apa itu yaitu tipe atau kontrol yang reaktif dan kontrol yang proaktif. Nah reaktif ini adalah yang terjadi ya ketika kita menginhibit gitu ya kita apa istilahnya sangat mendorong ya supaya tidak muncul gitu ya supaya salah satu bahasa kita tidak muncul. Nah, jadi reaktif control ya ini terjadi ketika orang switch ya, language switch. Nah, ketika orang melakukan mixing ya terjadi kontrol yang proaktif. Nah, ini ada 2. Nah, kemudian di dalam hipotesis ini Bapak Ibu kita juga melihat ada istilah-istilah seperti domain spesifik dan domain general. Gitu ya. Domain spesifik berarti kontrolnya itu hanya berlaku untuk stimulus-stimulus bahasa. Nah, untuk stimulus-stimulus non bahasa gitu ya. Apa yang terjadi adalah kontrol yang domain general gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada bahasa, domain general. Domain spesifik berarti hanya language seperti itu. Nah, jadi hipotesis-hipotesis ini tidak hanya ini ya, tentu saja ya Bapak Ibu ini hanya contoh saja bahwa di dalam body of knowledge dari bilingualisme di psiko dan neurolinguistik ini orang berusaha ya kita sebagai peneliti berusaha untuk membangun pemahaman ya melalui menawarkan hipotesis dan teori begitu dan model ya kita akan lihat model di slide berikutnya. Nah, model itu biasanya di psikolinguistik ya kita melihat ada modul-modul gitu ya Bapak Ibu ya, ada kotak-kotak yang mengacu kepada modul ya, mengacu kepada sistem-sistem sistem-sistem dari pemrosesan ya yang bisa berdiri sendiri, bisa tidak berdiri sendiri ya tergantung modelnya. Nah di slide selanjutnya saya mencoba untuk memperkenalkan ada namanya Green's Inhibitory Control Model ya atau sering disebut sebagai IC model. Jadi Green dan kolega-koleganya ya adalah termasuk peneliti yang cukup konsisten ya cukup banyak ya sangat banyak menghasilkan penelitian terkait bilingualisme dilihat dari neuro dan psikolinguistik. Nah model yang akan saya tunjukkan ya ini IC model ini sebetulnya sudah agak lama ya munculnya sekitaran 10-11 tahun begitu ya jadi ini sebagai contoh saja ya model yang ini, tapi kemungkinan model ini sudah updated ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan coba cari ya model yang lebih updated seperti apa. Nah intinya di sini model ini berusaha untuk memperlihatkan ya bahwa
ada beberapa modul ya, beberapa di sini ya yang terlibat ya ketika seorang bilingual itu menggunakan bahasanya begitu. Jadi ada di tengah-tengah misalnya bilingual lexicosemantic system, lalu ada conceptualizer. Ya, jadi conceptualizer ini ketika kita mau bicara misalnya dari sistem leksikosemantik kita dapat konsep gitu ya, dapat makna ya apa yang mau disampaikan, message-nya apa, lalu muncul itu dijalankan gitu ya, itu bergerak ke conceptualizer yang kemudian apa namanya menentukan ya, ikut menentukan ini kita pakai bahasa satu atau bahasa dua begitu. Nah, di sini ada language task schema yang kemudian ada hubungan dengan SAS ya Bapak Ibu ya, supervisory attentional system. Ya, bisa di Google ya, supervisory attentional system. Nah, jadi di sini SAS ini yang at play gitu ya, yang berperan, yang aktif ketika kita sebagai penutur bilingual itu harus memilih satu atau yang lain, gitu tergantung pada skema tugasnya. Ya, tugasnya misalnya mahasiswa sastra Korea, misalnya dia harus bercerita dalam bahasa Korea, gitu ya, sebagai tugas kuliah, misalnya. Ya, berarti SAS-nya ini akan aktif ya menentukan leksikonnya yang mana, tata bahasa yang mana, sistem bunyi yang dipakai itu yang mana, dan sebagainya ya, untuk ide yang ada tadi sudah ada di conceptualizer. Ya, dan di sini Bapak Ibu sebagai side note saja ya, ini untuk model ya, biasanya kita melihat ada tanda panah. Ya, kadang tanda panahnya bisa bolak-balik ya, seperti pada model ini. Kadang tanda panahnya satu arah. Nah, maksudnya adalah ketika dia satu arah, informasi itu flow-nya hanya satu arah. Ya, tidak mungkin misalnya ketika dari model atau dari modul 1 dia sudah pindah ke modul 2, tidak mungkin dari modul 2 balik lagi ke modul 1. Gitu, karena satu arah dari modul 1 ke modul 2 misalnya. Nah, untuk yang di sini ya, Bapak Ibu kita melihat ada panah yang dua arah. Nah, ini juga terjadi. Jadi dua arah maksudnya adalah bisa ada komunikasi gitu ya, bolak-balik dua arah antara modul-modul yang kita lihat di sini. Jadi SAS dengan language task ini bisa bolak-balik ya, ada komunikasi yang dua arah gitu, saling mempengaruhi ya, bisa. Nah, detailnya nanti bisa kita diskusikan ya. Ini hanya satu contoh dulu bagaimana di bidang bilingualisme ya kita memiliki hipotesis dan model-model untuk mencoba menangkap apa sih sebetulnya yang terjadi ya ketika seseorang bilingual itu berperforma dalam kesehariannya. Nah, selanjutnya di sini ini kemudian lebih kepada neuronya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya memperkenalkan saja ya sebetulnya sejalan dengan diskusi kita di minggu pertama ya. Sebetulnya tentu saja namanya pemrosesan bahasa itu adalah jaringan ya. Jadi tidak hanya satu area gitu ya, atau satu jenis nukleus atau apa begitu ya. Nah, tapi di sini saya memberikan contoh saja
bahwa dari banyak penelitian ya yang melihat kontrol gitu ya Bapak Ibu ya, bilingual control ini left coded nucleus ini secara konsisten ditemukan aktif gitu ya. Jadi dalam neurolinguistik dari penelitian 1, 2, 3, 100 dan seterusnya gitu ya, kita dapat melihat ya ketika orang atau penutur bilingual itu menggunakan bahasanya dan ada elemen kontrol ya yang diteliti ya, ini adalah satu bagian dari otak kita yang selalu ada gitu ya, selalu ada, ditemukan aktif dalam penelitian-penelitian terdahulu. Nah, jadi ini adalah salah satu dari tujuan neurolinguistik ya, untuk melihat ketika kita atau ketika penutur bilingual itu berperforma gitu ya, atau bicara, mungkin memahami dan sebagainya, bagian otak yang mana sih yang aktif gitu ya, representasi bahasa di otak. Nah, sebagai satu contoh saja ada bagian yang disebut left coded nucleus. Nah, kita coba lihat gambarnya ya Bapak Ibu ya. Di slide selanjutnya. Di sini misalnya, sebentar, maaf. Ya, di sini ada bagian depan ya Bapak Ibu ya, seperti biasa kita orientasi dulu. Ini bagian depan, ini ada otak kecil ya bagian belakang, dan ini ke bawah ke namanya spinal ya, tulang belakang, dan syaraf-syarafnya juga tentu saja. Jadi sisi otak atau hemisfer otak yang kita lihat ini adalah otak kiri ya, dan memang dinyatakan sebagai left ya, otak kiri. Kita orientasi cara melihat gambar otak. Nah, jadi left coded nucleus itu posisinya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di Google begitu ya, di artikel-artikel sebelumnya. Apa sih sebenarnya ini ya, dia aktif di mana saja ya, pada tugas-tugas apa saja, selain ketika para penutur bilingual mengontrol penggunaan bahasanya ya. Baik, ini satu contoh saja ya Bapak Ibu ya, left coded nucleus. Nah, jadi dengan bahasan-bahasan yang tadi sudah kita singgung ya, jaringan bahasa, mekanisme kontrol, jaringan otak, jaringan kontrol ya pada anak-anak, pada orang dewasa gitu ya, yang kemudian bisa misalnya menginformasikan area-area otak yang mana saja yang penting untuk L1, untuk L2, apakah ada perpotongannya gitu ya, sama atau tidak dan sebagainya gitu ya. Lalu untuk pengajaran bahasa apa yang bisa kita ambil? Ya tentu saja ya, pemahaman kita sangat-sangat dibantu oleh kesamaan peserta penelitian ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita pahami bilingualisme, bilingual ya berarti orang-orang yang dapat memahami dan berbicara 2 atau lebih bahasa. Ya, walaupun operasionalisasinya tentu saja setiap penelitian akan berbeda. Ya, apa sih misalnya measure gitu ya untuk yang sudah advance misalnya ya, sudah dikatakan proficient. Nah, itu kan bisa berbeda-beda ya, tapi secara umum peserta penelitian ini adalah ya seperti kita, seperti siswa kita gitu ya, yang kita ajar sekian tahun lalu dia sudah mahir ya, orang-orang yang sudah kita kenal. Nah, dan kita juga tahu ya variabel seperti proficiency ini juga sesuatu yang juga dibahas di pengajaran bahasa ya, walaupun dengan istilah yang berbeda ya, kadang-kadang yang Bapak Ibu ya di
pengajaran dan di psiko dan neurolinguistik ya, tapi pemahaman dasarnya saya rasa berangkat dari pemahaman yang sama. Baik, kemudian irisannya ya, perpotongannya juga ada pembahasan-pembahasan di sana dan di sini gitu ya, terkait faktor lingkungan, faktor sosial, paparan bahasa gitu ya Bapak Ibu. Karena tentu saja kita tidak bisa menafikan ya, ini adalah sesuatu yang berpengaruh nantinya ya kepada peserta penelitian. Lalu tataran bahasa yang diteliti tentu saja ya, kita bicara semantika, kita bicara leksikon, atau kita bicara fonologi dan sebagainya. Ya, itu juga writing, speaking ya, tataran bahasa itu sama ya di antara neuropsikolinguistik dan pengajaran bahasa. Dan juga tentu saja ada diskusi mengenai bagaimana semua ini bisa kita bentuk menjadi dukungan untuk guru dan siswa. Gitu ya. Jadi ketika anak-anak misalnya ada kesulitan ya, ketika mereka misalnya imigran lalu belajar bahasa Inggris di negara asal atau bahasa yang lain, lalu bagaimana ya dari hasil-hasil penelitian di psikoneurolinguistik ya dan di pengajaran bahasa ya, saya rasa juga sama di situ dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, jadi ada perpotongan ya, jadi ini bukan dua bidang yang sangat berbeda saya rasa. Nah, di sini tentu saja dengan demikian ya ada potensi kerjasama, potensi komunikasi gitu ya, bagaimana dua bidang ini dapat saling membantu ya. Jadi misalnya di sini ada saya ambil dari salah satu artikel bagaimana sebetulnya kita mendefinisikan bilingualisme gitu ya. Misalnya para penulis ini menyarankan bahwa bilingualisme itu sebaiknya dilihat sebagai interaksi antara tingkat kemahiran, age of acquisition, dan usage atau gradient measure gitu ya. Jadi ketika kita ingin menangkap gitu ya, menangkap secara lebih tepat begitu katakanlah kemampuan bahasa dari seorang yang bilingual, ini tidak cukup hanya tingkat kemahiran ya, dia advance titik gitu. Karena kalau kita tidak mengontrol juga pada usia berapa dia mulai belajar dan bagaimana dia menggunakan bahasa kedua gitu ya, ini kita kemungkinan akan mengikut sertakan peserta penelitian yang heterogen yang kemudian menghasilkan hasil penelitian yang heterogen atau saling berlawanan gitu. Jadi kita harus mengontrol ini. Dan saya rasa jika kita kemudian juga melihat ini Bapak Ibu ya dari sudut pengajaran ya, usage misalnya, barangkali bisa menjelaskan kenapa dengan tingkat kemahiran yang sama tapi siswa A lebih baik terkait barangkali fluency atau barangkali accuracy misalnya ya, karena mungkin ada usage yang berbeda ya. Berbedanya seperti apa, tentu saja itu harus didefinisikan lagi. Nah, potensi kerjasama, lalu tentu saja untuk konteks Indonesia ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa pengajaran bahasa asing ini sangat diperlukan ya, terkait globalisasi, terkait hak-hak kita semua ya untuk berkomunikasi dan sebagainya. Nah,
terkait kemudian anak dan orang dewasa dengan kondisi neurologis atau gangguan bahasa, ya ini pengajaran bahasa asing masih belum ditargetkan atau belum disesuaikan untuk melayani orang-orang ini, gitu. Dan juga belum banyak pelatihan-pelatihan yang ditargetkan untuk guru, ya, untuk guru yang kemudian mengajar anak-anak dengan gangguan bahasa. Jadi saya rasa potensi kerjasama antara psikoneurolinguistik dengan pengajaran bahasa adalah bagaimana dari temuan-temuan yang sudah ada, gitu ya, ini bisa dipraktikkan, ya, diaplikasikan untuk misalnya pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan untuk membekali guru, ya, yang akan mengajar bahasa asing kepada anak-anak dan orang dewasa dengan gangguan bahasa, gitu. Nah, karena seringkali yang terjadi di lapangan adalah bukan siswa ini tidak bisa belajar bahasa asing, gitu ya, tidak bisa menguasai bahasa asing, tapi kita sebagai fasilitator, sebagai guru, ya, kita belum tahu bagaimana cara yang tepat, gitu ya, cara yang tepat, materi yang tepat, barangkali assessment yang tepat dan sebagainya untuk bisa membantu para siswa ini menguasai bahasa Inggris misalnya atau bahasa asing yang lain. Ya, jadi saya rasa ini adalah potensi kerjasama, ya, Bapak Ibu, ya, yang bisa kita gali, ya, dari kedua pihak ini, kedua bidang ini, yang kemudian tentu saja akan dapat akan dapat menyejahterakan, ya, memperbaiki pendidikan dan sebagainya untuk kita di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bilingualisme dilihat dari psikolinguistik dan neurolinguistik ini adalah bidang yang sangat dinamis, ya, terbukti kalau Bapak Ibu Google Scholar gitu ya, atau search engine yang lain, ya, banyak sekali artikel yang ditulis, ya, termasuk juga ada meta-analisis, ya, Bapak Ibu, ya. Meta-analisis ini perlu dibaca, ya, karena meta-analisis biasanya mereka mengevaluasi research articles, ya, yang sudah terbit, ya, dan kemudian mengelompokkan berdasarkan topik yang sama, ya, dan kemudian mengevaluasi kualitas dari artikel-artikel yang sudah terbit. Jadi kesimpulan kedua, ya, Bapak Ibu, selanjutnya bidang ini, ya, jadi psikoneurolinguistik bilingualisme dikaitkan dengan pengajaran bahasa, ini masih sangat terbuka untuk data dan hipotesis baru, ya. Walaupun, ya, tentu saja tetap seringkali kita harus membedakan payung penelitian, ya, apakah ini lebih ke arah pengajarannya atau lebih ke arah psikoneurolinguistik, ya. Karena seringkali ada metode-metode yang memang sudah dikembangkan pada salah satu bidang, ya, dan tidak bisa, sebaiknya tidak dicampur-campur tanpa alasan yang baik, ya. Tapi all in all, ya, bidang-bidang ini masih sangat terbuka untuk data dan hipotesis baru, ya, dilihat dari pengajaran misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya, dengan gangguan bahasa. Jadi payungnya lebih kepada pengajaran misalnya, ya, tapi ada informasi-informasi terkait anak berkebutuhan khusus, ya, apa potensinya, apa kendalanya dan sebagainya, ya, hal-hal seperti ini, bidang-bidang ini masih sangat terbuka untuk data dan hipotesis baru.
Dalam konteks Indonesia tentu saja karena kita sangat-sangat multilingual ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya ladang yang sangat-sangat terbuka lebar ya. Tinggal kita yang mencari tahu bagaimana kita akan mengolah ladang ini ya. Sudah terbuka sebetulnya, sangat-sangat banyak kemungkinan. Nah, selanjutnya kesimpulan ya, dilihat dari psikoneurolinguistik ya Bapak Ibu, bilingualisme ini sangat mendukung untuk pengembangan teori pengajaran. Begitu, karena kita sama-sama bicara manusia, ya kita sama-sama bicara komunikasi, lalu terutama saya rasa ketika kita bicara tentang para penutur yang mengalami gangguan syaraf misalnya, nah ini sangat mendukung ya, karena kita membutuhkan dulu pemahaman apa sih yang terkendala ketika orang mengalami Parkinson's disease misalnya, ya tapi perlu nih belajar bahasa asing. Nah, jadi informasi dari psikoneurolinguistik ini bisa diambil ya dan kemudian mendukung untuk pengembangan teori pengajaran. Baik, Bapak Ibu, saya rasa demikian ya, selayang pandang ya pengantar, dan tentu saja kita akan berdiskusi lebih lanjut ya, dan mencoba untuk mengembangkan ini secara lebih relevan ya untuk Bapak Ibu. Nah, di pertemuan kita sore ini. Terima kasih. Saya akhiri. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga bisa ada ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa.